Yang lain silakan. Sampai ke sini enggak? Saya sudah. Sudah Pak. Tapi kalau yang saya di bagian nilai itunya, apa namanya ya? Yang ujungnya itu teh ada yang beda Pak. Faktor errornya, nilai error. Ya. Salahnya di mana ya? Tapi nilai faktor loadingnya sama. Faktor loadingnya yang berbeda Pak. Indikator berapa? Indikator pertama, terus kedua. Nilai faktor loadingnya berapa? Faktor loadingnya 0,52 gitu. 0,52. Beda apa gitu? Padahal udah diubah ke standar solution gitu. Solution. Tapi yang gugurnya jadinya item berapa? Jadinya banyak Pak. Ada yang 0,0, 0,41. Ada 0,0, 0,41. Iya, tapi saya mau coba ulang dari awal dulu Pak. Takutnya ada data yang ada data yang salah. Kalau untuk file Excel-nya itu nggak diubah kan Pak? Cuma diubah formatnya aja. Ya, cuma diturunkan formatnya aja. Kalau setelah itu udah tinggal langsung ke list relnya langsung kan? Ke list rel ya. Oh baik Pak. Oke. Nah, baik, kalau sudah semua, saya akan lanjutkan cara menghapus atau menghilangkan indikator yang tidak sesuai atau indikator yang tidak menggambarkan atribut psikologisnya, atau bisa juga menghilangkan item yang bermasalah. Oke, ini hasil analisisnya. Sementara untuk yang ini ya, kalau yang saya tampilkan adalah item 6 dan item 11. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghilangkan item 6 dan item 11 atau menghapus item 6 dan item 11. Caranya, silakan klik Windows, klik window, kemudian klik dua dukungan psikologis seperti ini. Ya. Jadi tadi kan ini hasilnya. Kemudian klik window, klik dua dukungan psikologis. Nah, item mana yang bermasalah yaitu tadi item 6. Nah, item 6 kita hapus di sini. Jadi DP5 spasi DP7 spasi DP8 spasi sama dengan spasi PEM. Terus berikutnya adalah item berapa sisanya yang masih, yaitu item 11. Kita hapus juga. Ya, item 6 dan item 11 sudah kita hapus, berarti kalau sudah kita run lagi. Nah, di sini ini hasil terakhirnya. Setelah kita hapus item 6 dan item 11, maka kita dari 16 item hanya tinggal sisa punya 14 item. Dimensi pertama atau dimensi cut masih lengkap, dimensi PEM hilang 1, dimensi hook juga hilang 1, dan dimensi beam juga masih utuh seperti dimensi 1. Inilah item atau inilah indikator yang terkonfirmasi, atau inilah item yang terkonfirmasi menggambarkan indikator, dan indikatornya terkonfirmasi sesuai dalam menggambarkan dimensi dari atribut psikologis, dukungan psikologi. Dengan hasil dari analisis ini diketahui bahwa seluruh dimensi ini menggambarkan dari atribut dukungan psikologis, baik dimensi cut, PEM, hook, dan beam. Ya, dimensi cut, PEM, hook, dan beam. Jadi tidak ada masalah.
Kalau sampai ada satu dimensi, masih sangat mungkin. Misalnya satu dimensi itu itemnya hilang semua. Ya, itemnya hilang semua. Ya sudah, buang aja gitu. Ya, cuma harus ada penjelasan yang logis nanti pada saat kita pada saat kita menyampaikan hasil dari konstruksinya. Apakah apakah dimensi yang kita tulis itu memang berdasarkan pada ahli atau tidak? Dan yang kedua, apakah dimensi yang sudah dikeluarkan oleh ahli itu memang menggambarkan kondisi responden atau tidak? Dan kalau tidak, itu perlu ada penjelasan logis kenapa dimensi itu menjadi hilang. Ya, satu dimensi tidak diwakili oleh item satu pun, maka otomatis akan hilang dimensinya. Dan itu perlu ada sebuah penjelasan khusus. Mungkin berdasarkan subjek, berdasarkan dari hasil analisis alat ukur sebelumnya, ya, dari literatur review atau dari riset-riset sebelumnya dan segala macam, itu tinggal dijelaskan saja. Dan itu bukan menjadi suatu masalah ya dalam dalam satu konstruksi alat ukur ketika kita menggunakan CFA gitu. Karena sangat mungkin bahwa misalnya bimbingan itu bukan merupakan suatu bagian penting bagi seseorang, atau bimbingan bukan merupakan suatu dukungan psikologis penting bagi seseorang. Ya. Misal itu kan bisa-bisa saja terjadi. Atau keterikatan dengan orang lain itu bukan merupakan sesuatu yang penting bagi seseorang. Atau pengakuan misalnya. Atau hubungan, itu yang perlu nanti dijelaskan dalam melaporkan hasil sebuah analisis terhadap alat ukur yang sudah kita buat berdasarkan dari hasil analisis CFA. Diketahui ternyata ada indikator misalnya atau ada dimensi yang tidak cocok. Oke, berikutnya berdasarkan pada hasil analisis, maka dari 16 item hanya tinggal 14. Karena masing-masing dimensi itu masih terwakili oleh indikator dan otomatis terwakili oleh item, maka alat ukur ini masih dikatakan baik. Dan masih dikatakan baik. Kapan Lisrel tidak akan mau memproses? Jadi nanti minimal indikator yang masih dianggap memenuhi syarat oleh Lisrel itu minimal 2. Jadi kalau ada satu dimensi, indikatornya hanya tinggal 1, itu Lisrel itu akan nolak. Ya, secara otomatis, secara sistem, Lisrel itu akan menolak. Dalam hal ini, tidak mungkin satu dimensi hanya satu indikator. Nah, jadi, Joresco beserta teman-temannya itu sudah menolak kalau satu dimensi itu hanya satu indikator. Mana mungkin ada satu dimensi hanya satu indikator, padahal dimensi itu merupakan suatu konsep besar. Nah, itu Lisrel tidak akan dia akan error. Jadi kalau ada satu dimensi yang hanya terdiri dari satu indikator, maka nanti ketika di-run itu pasti error. Ya, itu akan menjadi masalah. Kalau ingin coba misalnya ya, kita coba aja nih. Misalnya ini tinggal saya hapus saya, tinggal satu, itu DP1, dimensi 1 hanya tinggal satu indikator. Kemudian nggak mau. Jadi model itu tidak bisa ditampilkan, dan model itu atau Lisrel itu tidak bisa menganalisisnya kalau hanya tinggal satu indikator. Nah, ini ada nanti kalau dicek di sini dia langsung mengeluarkan di bawah ada masalahnya apa.
Dia akan mengatakan errornya di mana. Nih kan, warning, this error variant for DP1 may not be identified. Jadi ini ada masalah pada pada dimensi 1. Dia akan ngasih tahu apa masalahnya. Oke ya, ini kalau ternyata ada satu dimensi yang hanya tinggal satu indikator, itu udah pasti dia akan error. Kita tulis lagi ya, DP2, DP3, DP4. Oke, ini. Nah, jadi kembali lagi bahwa dari hasil analisis ini, maka alat ukur dukungan psikologis yang tadinya dari 16 item itu terseleksi hanya tinggal 14 item. Nah, apakah 14 item ini sudah cocok digunakan? Ya. Kalau dari item mewakili indikator dan indikator mewakili dimensi itu sudah terkonfirmasi ya. Item 1 menggambarkan dimensi 1. Item 1 menggambarkan indikator 1 dan indikator 1 menggambarkan dimensi 1. Itu sudah terkonfirmasi. Yang tidak terkonfirmasi adalah item 6 tidak menggambarkan indikator 6 dan indikator 6 itu otomatis tidak terkonfirmasi menggambarkan dimensi 2. Demikian juga item 11. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau menggunakan analisis klasik itu udah cukup sampai sini, item itu udah bagus ya. Jadi kalau menggunakan analisis klasik itu udah cukup sampai sini saja. Artinya item ini alat ukur dukungan psikologis yang dari yang sisanya tinggal 14 item ini udah bagus, udah bisa digunakan untuk mengukur atribut dukungan psikologis. Nah, di dalam analisis CFA itu udah cukup. Masih ada analisis yang perlu dilanjutkan. Nah, lanjutannya adalah apakah alat ukur ini sudah cocok dan datanya nanti itu cocok menggambarkan atribut dukungan psikologis atau tidak. Nanti disebutnya adalah dengan bahasa listernya itu fit. Apakah alat ukur ini sudah fit? Makna fit itu adalah cocok atau sesuai atau menggambarkan kondisi yang sesungguhnya atau tidak. Itu makna dari fit. Jadi, apakah alat ukur dukungan psikologis yang terdiri dari 14 item ini nanti kalau digunakan untuk mengukur itu datanya cocok nggak menggambarkan responden? Nah, karena ini adalah sudah diuji cobakan terhadap 99 responden, artinya 99 responden ini memang merasa kalau 14 indikator ini adalah memang indikator dukungan psikologis yang betul-betul menggambarkan mereka atau tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan fit. Nah, untuk mengetahui indeks fitnya, silakan lihat nilai RMCA yang di bawah. Nilai RMCA-nya di bawah itu 0, berapa? 0,121. Nah, 0,121. Nilai RMCA standarnya adalah harus di bawah 0,08. Jadi nilai RMCA standarnya itu harus di bawah 0,08. Berarti
dengan nilai RMS yang 0,131 ini, maka indikator data yang diperoleh dari data dukungan psikologis yang diperoleh dari 14 indikator ini yang menurut Israel itu belum cocok untuk menggambarkan kondisi dukungan psikologis yang dimiliki oleh 99 responden. Nah, karena data ini juga belum cocok menggambarkan 99 orang responden yang dijadikan sebagai subjek uji coba, maka juga diduga tidak akan cocok untuk orang lain. Gitu. Jadi pastikan dulu yang 99 orang ini adalah cocok, baru nanti gunakan untuk orang lain. Nah, selanjutnya bagaimana kalau gitu? Nah, Israel itu memberikan cara. Jadi ketidakcocokan ini karena kemungkinan datanya ada yang bermasalah di dalam sebaran datanya ada yang bermasalah. Nah, Israel itu memberikan cara agar nanti indeks fitnya itu bisa turun. Caranya gimana? Nah, caranya itu kita lihat masalahnya ada di mana. Ya, masalahnya ada di data indikator berapa dan indikator berapa. Israel itu ngasih tahu. Ya. Jadi masalahnya ada di mana. Nah, cara melihat masalahnya adalah klik window, kemudian klik dukungan psikologi, 4 dukungan psikologi atau dukungan psikologis outputnya. Lihat di outputnya. Nah, output itu ada di dukungan psikologis 4. Klik outputnya. Nah, disinilah kita bisa melihat permasalahan yang terjadi, yang bisa diperbaiki oleh Israel atau bisa diperbaiki oleh kita agar masalahnya indeksnya bisa jadi tinggi. Ini masalahnya. Nih. Jadi Israel itu merekomendasikan agar data 5 dan data item 5 dengan data item 4 itu tolong diselesaikan. Data item 8 dengan data item 3 selesaikan. Data item 13 dengan 7 selesaikan. Data item 14 dengan 15 selesaikan. 14 dengan 13 selesaikan lagi. 15 dengan 7 selesaikan. Nah, itu permasalahannya ada di situ. Nah, ini kalau kita lihat ininya modification, kan kita kembali lagi ke sini ya. Nah, atau bisa juga untuk melihat masalahnya di sini ada modification indicators-nya. Nah, ini. Nah, itu masalahnya. Itu masalah besar itu. Ini ada di sini masalahnya. Nih, yang ada garis-garisnya inilah masalahnya. Yang ada petunjuk garis ini. Jadi tadi item 3 bermasalah dengan apa? Masalahnya dalam hal apanya? Masalahnya dalam hal keragaman datanya. Masalahnya dalam hal jadi keragaman data pada item 3 dan item 5 itu adalah terlalu ekstrim perbedaannya. Pada item 3 dengan item 8 juga terlalu ekstrim. Pada 5 dan 9 terlalu ekstrim. Nah, itu ketahuan tuh sama Israel. Sama SPSS nggak ketahuan. Bahkan ya. Ini kalau kita mau betul-betul, bahkan ini nih, garis ini. Wah, itu. Indikator 16 itu diduga juga bisa digunakan untuk mengukur dimensi.
indikator berapa lanjutnya ini? Selain 16. Satu lagi indikator berapa ini? Kita besarkan ya. Oh, ini. Ini ada garis kemana ini? Ini. Oh, garis ke-14. Ya. Jadi sebetulnya Lisrel juga menyarankan bahwa indikator 14 itu juga ternyata bisa menggambarkan dimensi 1. Nah itu. Tapi kita tidak akan fokus di situ. Kita fokusnya di belakang saja, yang tanda-tanda ini. Ini kalau mau betul-betul mendalam, mau analisisnya, ini juga harus dianalisis di yang depan. Tapi kita nggak usah lah, cukup di belakang saja. Kita ingin menyelesaikan ini. RRMCA-nya adalah turun. Nah, cara menurunkannya ini yang harus diselesaikan. Oke, itu udah ya. Jadi, cara mengetahui di mana masalahnya bisa dilihat di modification indices atau di window outputnya. Ini. Ya, ini. Oke, nah ini caranya ada di buku panduan yang sudah saya kirimkan pada Anda. Silakan dibuka buku panduan untuk merevisi atau untuk menyelesaikan permasalahan yang membuat indeks fit-nya itu adalah terlalu tinggi. Silakan dibuka buku panduan itu mulai halaman 40 40 di atas lagi. Nah, ada di halaman mulai halaman 40. Ya, mulai halaman 40. Halaman 40, halaman 41, 40, 41, 42 sampai dengan halaman 40 berapa ini? 45 sampai halaman 46. Silakan dicek.